Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast kita kali ini. Kita bersama dengan guru kita Pak Prof. Samsuri yang akan membahas seperti biasa berbagai formula kehidupan. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas berbagai formula kehidupan. Nah, pada kali ini ada sebuah formula kehidupan yang sangat bagus, yaitu yang disebut dengan hijrah. Ya, mungkin kita sudah cukup akrab ya sekarang misalnya karena udah banyak ya istilah hijrah itu digunakan. Bahkan banyak orang yang mengatakan orang yang bertobat itu disebut hijrah gitu. Orang yang asalnya belum berhijab menjadi berhijab disebut hijrah dan sebagainya. Ya, tidak salah sebenarnya, meskipun makna hijrah kalau dari kata dasarnya itu adalah berpindah. Nah, ini sesuai dengan sirah Nabi, yaitu berpindahnya dari kota Mekah ke Madinah di tahun pertama Hijriah tentu saja. Nah, tapi yang akan dibahas oleh Pak Prof kali ini, hijrah itu adalah sebuah formula kehidupan. Tentu saja tujuannya, maknanya juga ada kaitannya, bahkan bisa dikatakan satu konsep yang sama ya dengan hijrah yang tadi, bahwa hijrah itu bukan hanya sekedar pindah dari satu tempat ke sebuah tempat, tapi hijrah itu adalah perpindahan dari sebuah keadaan ke keadaan yang baru, tentu saja keadaan yang lebih baik. Nah, kita akan bahas lebih dalam tentang hijrah itu. Apa itu Pak yang disebut formula hijrah itu Pak? Baiklah, Pak Rahmat dan pemirsa sekalian, Bapak ingin menyampaikan satu formula kehidupan dengan satu kata, yaitu hijrah. Hijrah itu berarti pindah ya. Pertama, pindah tempat. Kenapa kita pindah tempat? Karena ingin kita punya tempat yang lebih baik ya. Seperti Nabi di Mekah kurang kondusif ya, maka beliau dengan para sahabatnya pindah ke Madinah. Sebab di Madinah lebih kondusif dibandingkan dengan di Mekah itu sendiri. Atau pindah itu bisa macam-macam ya. Pindah tekad ya, yang tadinya kurang kuat menjadi lebih kuat ya. Kemudian pindah motivasi ya, pindah alat yang digunakan supaya alat yang kita gunakan itu lebih baik ya. Itu artinya hijrah. Tapi dalam kesempatan ini, hijrah itu terdiri dari 6 huruf ya. Huruf H, I, J, R, A, dan H ya. Jadi untuk memudahkan kita sekalian, khususnya para pemirsa, apa hijrah itu? Haknya itu adalah hidup lebih baik, lebih bersih dan lebih bermartabat ya. Jadi kita itu harus ada tekad, hidup itu makin lama makin baik. Hari ini supaya lebih baik dari hari kemarin, hari esok supaya lebih baik dari hari ini. Nah, itulah tanda bahwa manusia itu mau maju dan mau berkembang ya. Sedang yang kedua, I-nya. I-nya harus ingat Allah di mana dan kapan saja. Ingat apanya? Ingat perintahnya ya. Kalau perintahnya lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat juga larangannya ya. Yang dilarang jangan dilakukan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang makin lama makin baik ya. Yang ketiga, J ya. J itu jauhi kemungkaran dan kebodohan ya. Jadi yang menyebabkan orang itu tertinggal, orang itu menjadi sengsara ya, karena dia itu mungkar ya. Mungkar itu berarti tidak taat kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah dalam suatu negara, itu undang-undang ya. Itu harus ditaati ya. Bahkan kita juga ditaati pada ilmu pengetahuan ya. Sebab ilmu pengetahuan mengajarkan pada kita mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi kita jangan bodoh ya. Jadi salah satu penyebab orang itu tidak sukses yaitu karena bodoh ya. Bodoh itu karena memang tidak mau belajar ya. Insya Allah kalau kita mau belajar tidak akan menjadi orang bodoh ya. Jadi Allah memerintahkan tuntutlah katanya ilmu Pak Rahmat ya, sejak lahir sampai masuk liang lahat ya. Sebab ilmu Allah itu sangat luas, sangat tidak terbatas ya. Jadi jangan merasa sudah pintar kalau sudah punya S3 misalnya ya. Masih banyak ilmu pengetahuan kita yang belum kita ketahui. Sebab itu belajar jangan sampai berhenti tengah jalan ya. Yang empatnya itu R ya. Rumuskan tujuan baru yang lebih baik ya. Jadi setiap tahun baiknya tujuan kita itu dikaji kembali ya. Barangkali
tahun yang akan datang itu tujuan kita harus ditingkatkan ya. Mungkin ada bidang-bidang yang belum kita wujudkan ya. Nah, kita harus rumuskan tujuan-tujuan yang relevan dan mudah dijangkau oleh kita ya. Kemudian yang kelima A-nya, amalkan atau realisasikan tujuan baru tersebut. Jadi kalau kita sudah membuat konsep tujuan baru, ya laksanakan yang itu ya. Jangan memperhatikan apa yang sudah kita lewat atau tujuan lama yang memang dianggap itu kurang relevan ya. Dan yang terakhir, haknya hanya itu hablum minallah dan hablum minannas ya. Hablum minallah itu artinya memelihara hubungan baik dengan Allah ya. Hablum minannas itu memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi ketua hubungan tadi itu harus dipelihara ya. Hablum minallah yaitu dengan banyak melaksanakan ibadah-ibadah ritual, ibadah madoh ya, seperti sholat, zikir, ya, doa ya. Itu adalah untuk memperkuat hablum minallah. Dan yang kedua adalah hablum minannas ya. Jadi hubungan kita dengan sesama manusia itu harus ditingkatkan supaya lebih baik ya, supaya bisa bekerja sama yang mana akhirnya tujuan yang besar itu bisa diwujudkan atau bisa dicapai oleh kita. Itulah secara garis besar Pak Ahmad ya. Oke, baik ya, luar biasa. Jadi kita sudah punya satu lagi nih formula kehidupan yang disebut dengan hijrah. Hidup lebih baik, ingat Allah, jauhi kemungkaran dan kebodohan, rumuskan tujuan baru, amalkan tujuan baru, dan hablum minallah serta hablum minannas. Nah, sekarang kita gali ya satu persatu dari 6 konsep ini ya. Yang pertama adalah hidup lebih baik atau lebih bersih dan lebih bermartabat. Kalau bisa dikatakan ini yang disebut dengan continuous improvement, begitu ya Pak? Iya. Ya, bisa dijelaskan lebih jauh Pak? Iya. Jadi memang kita itu harus menjadi orang yang makin lama makin baik ya. Baik itu baik dalam pengertian ya agama ya, supaya kita lebih taat pada Allah ya. Baik secara ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita menggunakan alat, ya gunakan alat yang makin lama makin canggih ya, supaya hasilnya lebih besar ya. Dan juga hidup yang bermartabat ya, supaya kita itu tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Lakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Sebab hidup kita itu tidak sendirian, bersama dengan orang lain. Dan sukses kita juga bukan karena diri kita sendiri ya, karena ada bantuan orang lain ya. Orang punya perusahaan besar, menjadi oligarki, jadi konglomerat ya, itu tidak bekerja sendiri ya, tapi dibantu oleh orang yang makin lama makin banyak. Itulah sebabnya kita harus memiliki ya sifat atau kemauan untuk menjadi manusia yang bermartabat, yang terhormat ya. Nah itulah Pak Ahmad yang pertama ya. Jadi hidup harus lebih baik, lebih bersih dan lebih bermartabat. Mungkin masih ngebahas nomor 1 Pak. Nah, ini mungkin masih banyak orang yang belum paham bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa melihat bahwa hidup kita itu lebih baik. Karena banyak orang kan menjalani hidup ya gitu aja, tidak melihat apakah dirinya naik atau turun. Kalau di bidang manajemen Pak, baik di bidang manajemen marketing, di quality assurance dan sebagainya, supaya kita tahu hidup itu ya atau manajemen itu lebih baik, kita harus yang ada yang disebut dengan ukuran Pak atau measurement. Nah dalam kehidupan sehari-hari gimana tuh Pak? Ya jadi lebih baik itu misalnya dalam bidang bisnis ya. Jadi produktivitas kita ya harus makin lama makin tinggi ya. Jadi keuntungan kita juga harus lebih besar ya. Tapi manfaatnya juga harus lebih besar ya. Jangan sampai berusaha itu kita sendiri yang dapat untung gede ya, tapi kita merusak lingkungan, itu tidak baik ya. Atau merugikan orang-orang lain ya, itu juga tidak baik ya. Jadi orang yang baik itu adalah yang meningkatkan manfaat yang makin besar pada dirinya sendiri, tapi juga terhadap orang-orang lain. Sukses itu bukan hanya sukses untuk diri sendiri Pak, tapi sukses juga untuk memberikan kemakmuran bagi orang-orang lain. Itulah yang namanya hidup lebih baik ya. Lebih baik berarti harus dilihat secara menyeluruh ya. Tidak parsial ya, tidak parsial dan tidak hanya berpikir untuk kepentingan sendiri. Kalau dalam agama itu kafah ya. Kafah, betul. Oke, nah sekarang nomor 2 Pak. Artinya Ingat Allah. Ya, maksudnya kenapa itu kita harus ingat Allah Pak dalam rangka hijrah itu? Ya kalau kita sebagai orang yang beragama ya harus yakin ya bahwa kita itu sebenarnya la haula wala quwata illa billah Pak. Kita tidak punya daya dan kekuatan
kecuali karena mendapatkan ya bantuan atau karunia Allah ya. Nah, oleh karena itu memang kita harus senantiasa ingat ya, apa yang diingat itu yaitu perintah Allah ya. Jadi ada perintah Allah yang dilaksanakan, tidak boleh kita tinggalkan. Misalnya rukun Islam yang 5 gitu ya, itu wajib salat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau memang Allah memberikan kepada kita rezeki yang cukup ya. Jadi ingat Allah juga, ingat apa yang tidak boleh dikerjakan oleh kita ya. Ya misalnya bagi umat Islam berbisnis itu riba itu dilarang ya, tidak boleh dilakukan ya. Kemudian gitu mencuri dan sebagainya itu tidak boleh ya, itu dilarang. Nah jadi oleh karena itu dengan banyak mengingat Allah maka kita akan berjalan lurus ya. Nah orang yang berjalan lurus itu akan mencapai 2 tujuan besar Pak. Di dunia akan mendapatkan bahagia, ada kesuksesan, tapi nanti setelah mati masuk dalam surga lah. Itulah sebenarnya sukses yang utama yang bisa dilakukan oleh umat Islam khususnya ya. Tapi juga barangkali umat-umat yang juga sama ya. Kita tidak pernah hidup hanya di dunia saja. Jadi jiwa kita itu kan energi Pak. Energi itu tidak pernah mati ya. Nah mudah-mudahan energi yang dibawa ke alam baka tersebut ada energi yang bagus, sehingga kita mendapatkan ya tadi kebahagiaan yang besar nanti di dalam surga ya, atau di alam Firdaus ya. Itulah Pak Harmat ya. Jadi intinya kalau kita itu ingin hijrah, kita harus selalu ingat ya. Kalau dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa itu eling ya. Eling ya. Eling. Nah, saya juga teringat kembali ya bahwa ingat itu akan mengubah kita. Bahkan kata Rasulullah, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati. Ya, betul. Kemudian kita juga perlu ingat bahwa Allah itu selalu mengawasi. Ya, selalu ada CCTV ya yang selalu mengawasi hidup kita. Nah, dengan adanya pengawasan itulah yang akan menjadikan kita itu berubah menjadi lebih baik. Ya, mungkin seperti itu ya Kak. Ya. Dan memang umat Islam itu diperintahkan supaya kalau zikir itu tidak 1 kali Pak. Betul. 100 kali sampai 1000 kali ya. Itu maksudnya supaya ingatnya itu makin mendalam ya. Tidak hanya sebentar-sebentar saja gitu. Betul ya, kata bahwa ya zikir itu zikir itu kan artinya juga mengingat. Iya. Zikir itu mengingat. Zikrullah itu mengingat Allah dan diulang-ulang supaya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, ke hati sanubari kita, ya hati ke dalam kita. Oke, yang ketiga Pak, tentang kenapa kalau kita mau hijrah kita harus menjauhi kemungkaran dan kebodohan. Iya. Ya kan zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan ya. Jadi karena dia itu bodoh ya, yang disembahnya itu bukan Allah ya, tapi patung-patung, batu-batu yang sebenarnya itu buatan mereka juga. Ya itu kan bodoh gitu ya. Nah oleh karena itu kita jangan bodoh ya. Tentu saja dalam pengertian yang lebih luas, orang tidak bodoh itu artinya orang pintar ya. Orang pintar itu berarti orang berpengetahuan ya. Kalau pengetahuan itu biasanya tidak ujung-ujung datang Pak, tapi diusahakan dengan riset dan sebagainya ya. Nah oleh karena itu kalau kita memang mau sukses ya jangan bodoh ya. Jadi zaman sekarang ya kita sudah masuk zaman teknologi tinggi ya, teknologi internet ya. Nah segala sepertinya dipermudah ya. Nah, oleh karena itu ya memang kita jangan ketinggalan ya, jangan bodoh ya. Oleh karena itu ya di setiap orang sekarang itu sebenarnya sudah menggunakan teknologi baru ya. Hanya kadang-kadang menggunakannya bodoh ya, Pak Ahmad ya. Jadi handphone kita itu kan isinya itu di dalamnya itu ada ustadz ya, kemudian ada juga barangkali malaikat ya, tapi juga ada setan ya yang mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang salah, ada hoax dan sebagainya ya. Kemudian ada debat-debat kusir ya yang tidak memberikan pendidikan sama kita. Nah jadi kita jangan bodoh ya. Makanya ada orang yang mengatakan saya mah suka puasa, tidak baca medsos katanya selama sekian jam, sekian itu bagus ya. Sebab kalau kitanya tidak pintar ya, itu informasi yang kita tangkap itu bukan yang baik, tapi yang jelek ya. Tapi kalau orang itu memang bisa menggunakan otaknya dengan baik ya, insya Allah dengan handphone pintar itu kita akan menjadi orang pintar lah. Segala ada di sana ya. Apakah tentang agama juga ada, tentang politik juga, ilmu pengetahuan apapun juga ada di sana gitu ya. Hanya tinggal kita ya bisa cerdas, bisa memilih mana yang terbaik bagi kita ya. Dan kita tidak membuka hal yang kurang baik atau yang negatif. Apakah kita itu meleverage HP ya, atau smartphone itu
menjadi lebih baik atau Ya. menjadi lebih hancur. Iya, betul ya. Tergantung kita, apa kita cerdas tidak ya, Betul. bisa memilih yang baik nggak gitu ya. Tuh. Nah, saya teringat perkataan dari Imam Syafi'i Pak tentang poin nomor 3 ini. Kata beliau, kalau ingin sukses di akhirat, raihlah dengan ilmu. Kalau ingin sukses di dunia, raihlah dengan ilmu. Kalau ingin sukses dunia akhirat, raih juga dengan ilmu. Tapi tanya ilmunya ilmu yang bermanfaat gitu ya. Betul, ya. Tapi ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu untuk meraih sukses dunia akhirat, Pak, Ya, ya, itu betul. masih bermanfaat. Ya, Imam Syafi'i itu luar biasa. ya. Oke, yang keempat Pak, tentang kalau kita mau hijrah itu kita harus merumuskan tujuan baru. Yang pertama, kenapa Pak? Dunia ini berkembang terus, Pak ya. Jadi setiap hari itu berubah ya. Jadi hari ini itu akan beda dengan hari kemarin ya. Jadi hidup pada masa yang lalu itu beda dengan hidup pada masa sekarang ya. Nah oleh karena itu tujuan-tujuan baru kita sesuaikan dengan ya situasi dan kondisi yang berubah ya. Nah dulu misalnya zaman kerajaan beda lagi ya. Sekarang zaman demokrasi. Zaman demokrasi itu orang sudah bebas berbicara ya. Tidak boleh dilarang-larang dan sebagainya gitu ya. Ya kita harus ikuti ya. Jadi kalau kita menjadi pemimpin zaman sekarang harus siap dikritik orang ya. Nah beda zaman kerajaan ya. Zaman kerajaan itu tidak boleh, sahabat the king kadu norong katanya. Jadi raja itu dianggap tidak bisa berbuat salah ya, sehingga tidak bisa disalahkan dan apa yang diinginkannya harus diikuti. Nah sekarang kita zaman demokrasi, setiap saat situasi berubah ya, termasuk teknologi ya. Teknologi terus berubah ya. Kalau sekarang ada yang metaverse gitu ya, wah itu lebih hebat lagi gitu ya. Kemudian juga bisa teknologi ya. Dulu kalau kita ingin cepat pergi cepat datang pada tujuan yang menggunakan jalan tol ya. Sebab jalan tol itu tidak hambatannya. Ini orang Jepang sekarang lebih pintar lagi Pak ya. Jadi angkut barang itu tidak menggunakan jalan tol ya, tapi bukan drone ya. Ya drone itu kan tidak usah pakai supir Pak, itu lebih hemat ya, dan lebih murah dibandingkan yang kita buat jalan tol. Ya artinya kita itu senantiasa harus mengikuti perkembangan. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan ya. Nah seperti tadi ya, kita masih fokus penggunaan jalan tol yang harganya sangat mahal ya. Nah orang Jepang tidak pakai jalan tol, pakai drone ya. Nah kalau kita pun menggunakan seperti itu, pertama ilmu akan bertambah ya, teknologi meningkat ya, dan juga relatif biayanya lebih murah ya. Mungkin kalau dianalogikan seperti zaman dulu Pak, kalau kita mau ke Jakarta, target kita itu sampai dalam waktu 6 jam. Ya. Itu dulu, sebelum ada kereta api Pak. Ya. Setelah ada kereta api, targetnya kan berubah Ya. menjadi 3 jam. Iya. 3 jam aja sampai ke Jakarta. Sekarang- Setelah ada jalan tol Cipularang, ternyata 2 jam juga nyampe itu. Ya. Ya. Dan sebentar lagi bakal ada kereta api cepat, mungkin 1 jam juga sampai. Iya. Itu jadi target-target kita juga diperbaharui Kalau dengan pakai drone itu barangkali setengah jam sampai. mungkin nanti ada yang 15 menit sampai. Ya saya kira metaverse Pak ya. Jadi kalau rapat tuh seolah-olah ini seperti begini gitu ya. Betul. Pada sebenarnya itu bayangan melulu gitu ya. Bayangan saja, Iya. hologram ya. Nah, yang pertanyaan kedua ya tentang tujuan itu bagaimana Pak cara merumuskan tujuan itu Pak? Ya kan tujuan itu apa yang ingin kita capai ya. Tentu saja pertama ya kita harus melihat kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri ya. Yang kedua ya memang teknologi apa yang bisa kita gunakan. Tentu yang terjangkau oleh kita ya. Sebab kalau meskipun sangat bagus, kalau memang kita tidak mampu membelinya ya tidak ada manfaatnya ya. Ya tetap tujuan itu tetap harus jelas ya, harus konkret ya. Jadi harus bisa diwujudkan oleh kita ya. Ada istilahnya smart ya, Smart ya, goal. ya, mohon. Jadi tujuan-tujuan yang ingin kita capai itu pertama harus diperhitungkan apakah itu mungkin dicapai ya, apakah itu kita punya kemampuan melaksanakannya, dan yang kedua itu harus bisa terukur Pak ya, jangan hanya mimpi saja ya, tapi memang mimpi juga itu adalah semacam visi ya. Visi itu memang akan mendorong orang untuk bekerja keras ya, tapi kalau hanya visi saja itu tidak cukup ya, harus ada punya misinya, ada tujuan yang real, yang relatif bisa kita wujudkan. Nah, itu memang harus begitu lah. Sebab kalau hidup tanpa bertujuan, nanti kita bisa kemana saja. Kita tidak akan sampai kepada apa yang kita inginkan. Nah, jadi tujuan perlu Pak. Intinya tujuan itu
dirumuskan lebih jelas ya, Lebih jelas. kejelasan, intinya Ya. di kejelasan konkret ya. Iya, iya, iya. Mungkin nyambung Pak dengan yang nomor 5, bagaimana nih Pak cara merealisasikan tujuan? Ya. Jadi tujuan itu jangan hanya sampai ditulis ya, tapi harus diwujudkan. Ya. Tentu saja tujuan itu harus pertama jelas ya. Yang kedua yang memang kita harus mau melangkah. Ya. Memang langkah itu yang paling penting itu langkah pertama ya. Sampai setelah ada langkah pertama, insya Allah ada langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Nah jadi oleh karena itu sekali lagi, jadi tujuan itu harus ada realisasinya. Bapak punya formula Pak, yang namanya formula do it ya. Ya, jadi kalau kita punya masalah, D-nya itu define the problem ya. Jadi masalahnya apa sebenarnya ya. Yang kedua, I-nya identify the best solution. Identify the best solution ya. Maaf, ini agak keliru sedikit ya. Do it ya, do it. D-nya itu define the problem ya. O-nya open your mind ya. I-nya identify the best solution. T-nya itu transform into action ya. Jadi meskipun sudah jelas ya bahwa solusinya ini begini ya, tapi kalau kita tidak dilakukan, itu tidak akan ada solusi ya. Jadi antara permulaan itu harus jelas dulu apa sebenarnya masalahnya ya. Kemudian yang kedua gunakan otak kita, open your mind ya. Yang ketiga dengan mind itu kita cari kemungkinan A, B, C dan C-nya. Itu harus dihitung oleh kita mana yang terbaik yang bisa mencapai tujuan seperti yang diharapkan ya. Tapi keputusan itu saja tahu yang terbaik, apabila kita tidak lakukan itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Jadi solusi itu akan bisa diwujudkan apabila tujuan yang sudah diputuskan atau katakanlah misalnya solusi yang akan kita lakukan itu betul-betul diwujudkan dan dilaksanakan. Itu pentingnya bahwa realisasikan apa tujuan yang kita ingin wujudkan atau apa masalah yang kita hadapi ya. Semua tujuan itu berkaitan dengan masalah Pak ya. So, di dalamnya itu kan ada hambatan-hambatan. Betul. Nah itu yang maksudnya bahwa amalkan atau realisasikan tujuan baru yang telah kita tetapkan. Oke, yang ke-6 terakhir haknya. Sini sebenarnya ada 2 nih Pak. Hablum minallah. Ya. Jadi bagaimana kita hijrah dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Iya. Jadi manusia itu tidak akan lepas dari Allah ya. Kita hidup di dunia juga adalah karena karunia Allah ya. Kemudian yang kedua kita juga tidak lepas dengan sesama manusia ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau sukses ya, mau hidup lebih baik, hubungan dengan Allah itu yang namanya hablum minallah itu harus dipelihara ya. Bagaimana meliharanya ya dengan ibadah-ibadah ya. Khususnya ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh itu ya hormat Islam sholat ya. Kemudian yang kedua zikir, yang ketiga berdoa ya. Nah itu adalah merupakan upaya bagaimana supaya hubungan dengan Allah itu makin lama makin dekat ya. Yang kedua dia sama manusia yaitu binanas ya. Yaitu kita bekerja sama dengan orang lain ya. Nah sebab dunia ini sekarang itu ada dunia kolaborasi, dunia kerjasama. Kalau kita tidak bekerja sama berarti bersaingan. Yang mana bersaing itu sifatnya itu win-loss Pak. Jadi yang satu menang, yang satu kalah ya. Tapi kalau kita bekerja sama semua mendapatkan manfaat ya. Tentu saja bisa dalam koperasi ya. Dengan bekerja sama orang akan mendapatkan hasil bersama ya. Tapi tentu saja hasilnya tidak akan sama ya. Tergantung pada partisipasinya ya. Kalau yang satu kerja lebih keras ya, yang lain kurang keras ya tentu saja hasil juga akan berbeda. Yang satu modalnya lebih gede, yang ini hanya sedikit gitu ya. Tentu saja berbeda pendapatannya. Nah jadi memang yang namanya kerja juga atau kerjasama juga tidak berarti sama rata ya. Orang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang telah dilakukannya ya. Tapi tidak seperti sistem kompetisi, sistem persaingan ya. Kita bertarung satu sama lain ya. Jadi yang menang hanya satu, yang lainnya kalah ya. Jadi win-loss, yang menang dan yang kalah. Kalau kita bekerja sama, dua-duanya akan memperoleh manfaat ya. Meskipun nanti hasilnya sedikit berbeda ya, tergantung dari partisipasi masing-masing orang yang bersangkutan. Harus tetap adil ya Pak? Tidak adil Pak, adil ya. Nah jadi kalau kita ingin sukses itu hablum minallah dan minannas tetap harus dipelihara ya. Tidak cukup hanya berdoa saja ya, kita juga harus bekerja ya. Tidak cukup bekerja saja ya,
kita juga memang harus mendekatkan diri pada Allah ya. Sebab kalau kita tidak dekat pada Allah, nanti menghadapi tantangan yang berat, kita akan jatuh Pak ya. Tapi kalau orang yang punya relasi dengan Allah dengan baik, insya Allah ya, tantangan tersebut tidak akan menyebabkan kita menjadi betul-betul jatuh ya. Kita mesti tetap punya harapan bahwa Allah pasti akan menolong sepanjang kita taat kepadanya ya. Itulah Pak Rahmat ya. Jika Allah sudah menolong, tidak ada yang bisa menghalanginya. Iya, betul ya. Nah, sebagai penutup ya, kebetulan video ini dibuat di bulan Ramadan. Iya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk hijrah? Iya. Pertama kita harus tahu ya bahwa bulan Ramadan itu bulan istimewa ya. Kenapa istimewa? Katanya doa-doa lebih makbul dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang lain. Yang kedua, amal-amal kita itu balasan dan pahalanya jauh lebih besar ya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ini peluang emas datangnya 1 tahun 1 kali ya. Oleh karena itu mari kita manfaatkannya. Mari sebanyak mungkin kita ingat pada Allah, banyak berzikir ya, banyak berdoa ya, sholat supaya lebih khusyuk ya. Kemudian kalau punya rezeki, sebagian serahkan pada orang lain yang kondisinya lebih rendah dibanding dengan kita ya. Memang kalau kita melihat ke atas, senantiasa ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Tapi kalau kita mau melihat ke bawah, banyak sekali orang-orang yang kondisinya itu lebih rendah atau lebih buruk dibandingkan dengan kita ya. Oleh karena itu, bagi orang yang punya kelebihan, coba serahkan, berikan kepada saudara-saudara kita yang kondisinya memang dibandingkan kita kurang lebih baik ya. Yang kita serahkan itu jangan dalam bentuk material saja ya. Kita bisa memberikannya itu dalam bentuk non material ya. Antara lain misalnya ya, kalau punya tenaga ya, keluarkan dari kita untuk kepentingan mereka ya. Kalau kita punya waktu, sebagian waktu gunakan untuk mereka. Atau kita hanya mendoakan saja Pak ya, mendoakan orang-orang lain itu berpahala besar ya. Termasuk baca salawat ya. Salawat itu kan mendoakan kepada Nabi ya. Tapi sebenarnya Nabi tidak butuh doa kita ya. Karena Nabi sudah dijamin akan masuk surga ya. Itu ada doa pantilan ya. Jadi artinya kita sampaikan kepada beliau, tapi akan kembalikan pada kita dalam jumlah yang lebih besar ya. Dan sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Iya betul ya. Nah jadi kesimpulannya, mari kita manfaatkan peluang emas ini ya, yang datangnya 1 tahun 1 kali oleh kita ya. Jadi umat Islam itu memang umat yang sangat diperhatikan oleh Tuhan kita, oleh Allah kita ya, bahwa 1 tahun 1 kali ya kita diberikan ya semacam bukan bonus yang kecil lah, tapi mega bonus ya. Karena setiap amal kita itu diberikan pahala atau balasan yang sangat lebih besar. Termasuk misalnya ibadah sunnah ya. Saya itu dianggap sebagai ibadah wajib ya. Itu bukan main ya. Nah oleh karena itu mari kita laksanakan, tentu saja sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya kalau memang orang sudah tua gitu ya, sudah sakit-sakitan ya, tidak usah dilaksanakan sepenuhnya ya. Tapi diganti misalnya dengan fidyah ya, mengeluarkan sebagian milik kita untuk kepentingan orang lain ya. Itu sebagai pengganti, karena Allah itu memang sangat bijak Pak, tidak memaksa ya. Jadi ibadah apapun juga Allah tidak mengharuskan sama rata ya, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kan ada ayat mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha ya. Jadi Allah tidak akan berikan beban kepada manusia yang melebihi kapasitasnya. Oleh karena kita jangan takut kita mendapat cobaan ya. Jadi kita lepa bawah, Allah akan berikan cobaan yang lebih rendah. Tapi kalau kita lebih tinggi, lepa wali misalnya, lepa nabi, beda lagi ya. Itu ujiannya sangat berat. Bayangkan nabi itu sampai diludahi orang gitu ya. Bagaimana kalau kita diludahi orang ya, barangkali akan marah besar. Tapi nabi tidak demikian. Dia mengatakan dia tidak ngerti dan tidak tahu ya. Nah itulah, barangkali Allah menyatakan tidak akan memberikan beban atau katakan musibah ya, atau ujian yang melebihi kapasitas kita masing-masing. Oke, baik Pak, karena waktunya sudah habis, mungkin saya minta Bapak memberikan statement penutup tentang hijrah Pak. Iya. Jadi para hadirin sekalian ya, mari kita berusaha ya, hari ini supaya lebih baik dari kemarin ya. Hari esok lebih baik dari ini.
maknanya kita harus berusaha makin lama itu makin baik ya. Hubungan dengan Allah makin dekat, hubungan sama manusia itu makin dekat ya. Mudah-mudahan kita itu seperti dalam doa yang sering kita ucapkan, yaitu doa bahwa kita mohon supaya bahagia di dunia dengan mendapat surga di akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah ini bisa dicapai apabila kita mau mengadakan hijrah ya, pindah dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik. Itu aja barangkali Pak Rahmat. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Prof atas wejangannya ya. Demikianlah para pemirsa, kita sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Prof Samsuri tentang satu lagi formula kehidupan yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bersama di sini memberikan manfaat baik bagi saya sendiri yang belajar kepada Pak Prof maupun kepada para pemirsa yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.